Selanjutnya, proses penilaian dilakukan secara baik dapat memberikan dampak dalam proses pembelajaran serta menjadi rujukan dalam penentuan kebijakan selanjutnya. Ketepatan pemilihan metode penilaian akan sangat berpengaruh terhadap objektivitas dan validitas hasil penilaian yang ujungnya adalah informasi objektif dan valid atas kualitas pendidikan. Sebaliknya, kesalahan dalam memilih dan menerapkan metode penilaian juga berimbas pada informasi yang tidak valid mengenai hasil belajar dan pendidikan. Betapa pentingnya proses penilaian sebagai tahap penentuan hasil belajar bagi peserta didik. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan belum semua guru memiliki kepiawaian dalam penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam memilih atau menentukan teknik penilaian. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Asropa dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Kemampuan Guru Bahasa Jawa SMA Kota Semarang Menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017. Salah satu hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa guru bahasa Jawa SMA Kota Semarang belum mampu menentukan teknik penilaian dalam rancangan RPP-nya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alfia pada tahun 2020 dengan judul Kemampuan Guru Bahasa Jawa Kabupaten Rembang dalam menentukan teknik penilaian juga menunjukkan hasil bahwa sebagian besar guru bahasa Jawa SMP di Kabupaten Rembang belum mampu menentukan teknik penilaian dalam rancangan RPP-nya. Berdasarkan hasil dari dua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menentukan teknik penilaian merupakan bagian penting dalam proses penilaian. Namun, penentuan teknik ini belum dipahami secara baik oleh para guru bahasa Jawa, baik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Rembang, sehingga mereka dianggap belum mampu. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu ketepatan dalam penentuan teknik penilaian dalam satu pembelajaran. Fokus dalam pembahasan kali ini yakni mendeskripsikan sejauh mana kemampuan calon pendidik bahasa Jawa terhadap mahasiswa semester 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas PGRI Semarang dalam menempuh mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Jawa. Khususnya pada capaian pembelajaran dalam menentukan teknik penilaian pada pembelajaran bahasa Jawa di sekolah sesuai dengan kebijakan kurikulum yang terbaru. Mahasiswa yang dimaksud merupakan calon pendidik yang nantinya akan terjun di lapangan untuk melakukan proses pembelajaran bahasa Jawa di tingkat sekolah menengah atas. Sebagai calon pendidik, mahasiswa harus menguasai kompetensi pedagogi, yaitu mampu menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan melakukan pengukuran hasil belajar. Upaya penguasaan kompetensi pedagogi tersebut menuntut pendidik dan calon pendidik menguasai keterpaduan berbagai komponen pembelajaran yang mendukung keberhasilan suatu pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran yang dimaksud antara lain tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, bahan atau materi pelajaran, pendekatan atau metode, media atau alat, sumber belajar, dan evaluasi. Oleh karena itu, mata kuliah evaluasi pembelajaran yang Jawa merupakan salah satu mata kuliah pembelajaran yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Jawa ini diberikan dengan tujuan membekali mahasiswa calon pendidik agar memiliki pemahaman yang baik dalam pelaksanaan proses penilaian sebagai hasil belajar bahasa Jawa di sekolah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun salah satu capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah mampu menentukan teknik penilaian secara tepat pada setiap kompetensi dasar dan indikator berdasarkan kurikulum bahasa Jawa bagi SMP, SMA, dan SMK, khususnya pada aspek kognitif dan psikomotorik. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana kemampuan mahasiswa semester 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas PGRI Semarang dalam menentukan teknik penilaian pada pembelajaran bahasa Jawa di tingkat sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, dan atau sekolah menengah kejuruan SMK. Yang kedua, apakah capaian pembelajaran tercapai sesuai tujuan pembelajaran? Yang ketiga, jika belum tercapai, faktor apa yang menjadi kendala tidak tercapai yang tujuan pembelajaran? Yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pencapaian tujuan pembelajaran tersebut? Metode dalam penelitian, metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menggali data berdasarkan objek yang diteliti.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes yang digunakan dalam bentuk soal uraian dengan tujuan untuk menggali sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam memahami jenis-jenis teknik penilaian dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah tingkat menengah. Sementara teknik non-tes yang digunakan dalam bentuk praktik analisis menentukan pemetaan teknik penilaian pada setiap kompetensi dasar, KD, dan indikator berdasarkan kurikulum bahasa Jawa yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2022 melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 423.5 garis miring 04678 tentang pedoman kurikulum muatan lokal bahasa Jawa jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas PGRI Semarang yang menempuh mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Jawa. Sumber data tersebut ditentukan secara persampling dengan tujuan mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan perkuliahan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Jawa. Khususnya pada capaian pembelajaran menentukan teknik penilaian pada pembelajaran bahasa Jawa di jenjang pendidikan menengah. Adapun model evaluasi pelaksanaan pembelajaran tersebut menggunakan model evaluasi program goal oriented berorientasi pada tujuan. Model evaluasi ini dirancang untuk mendeskripsikan pencapaian tujuan suatu program dan menemukan kesenjangan antara harapan dan yang teramati sebagai masukan atau pertimbangan pada kekurangan dari kegiatan program orientasi tersebut yang menitik beratkan pada goal khusus suatu kegiatan serta bagaimana hasil pencapaian program tersebut. Langkah-langkah evaluasi Taylor terdiri dari 1. Merumuskan tujuan secara jelas, 2. Melakukan klasifikasi tujuan, 3. Merumuskan tujuan pada istilah perilaku secara terukur, 4. Menentukan kapan pencapaian tujuan dapat ditunjukkan, 5. Memilih dan mengembangkan metode pengukuran yang tepat, 6. Menghimpun informasi atau data, dan 7. Menganalogikan data atau informasi prestasi pada tujuan yang dituangkan pada karakter yang ternilai. Data dalam penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah dalam menentukan teknik penilaian pada pembelajaran bahasa Jawa di jenjang pendidikan menengah. Jumlah mahasiswa yang merupakan sumber data berjumlah 19 orang. Merupakan tolok ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Ditetapkan kriteria penilaian dan pedoman peskoran berdasarkan instrumen tes dan non-tes. Adapun kriteria penilaian dan pedoman peskoran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Kriteria penilaian dan pedoman peskoran aspek pengetahuan. Ada 4. Yang pertama itu 1. Jelaskan apa yang saudara pahami tentang tujuan penilaian dan pembelajaran, skornya 2. Kemudian nomor 2, jelaskan perbedaan teknik tes dan non-tes, skornya 2. Kemudian nomor 3, jenis teknik penilaian saudara ketahui ada berapa, skornya ada 2. 4. Sebutkan jenis-jenis teknik penilaian yang saudara ketahui, skornya 4. Kemudian 5, teknik penilaian tepat untuk mengukur kompetensi pengetahuan adalah 2. Skornya 2. Kemudian nomor 6, sebutkan teknik penilaian tepat untuk mengukur kompetensi keterampilan, skornya 2. Kemudian nomor 7, keterampilan membaca geguritan, pidato, nembam, macapat akan tetap tepat dinilai menggunakan teknik penilaian apa. Skornya 2. Kemudian nomor 8, keterampilan menulis paragraf, membuat cerita pengalaman pribadi, menulis geguritan atau kecakapan tembang akan tepat dinilai menggunakan teknik apa, skornya 2. Kriteria penilaian dan pedoman peskoran aspek keterampilan. Ada 5. Nomor 1, mampu menentukan secara tepat teknik penilaian pada seluruh KD indikator baik pada aspek pengetahuan maupun keterampilan, skornya 100. Nomor 2, terdapat ketidaktepatan dalam penentuan teknik penilaian pada seluruh KD atau indikator baik pada aspek pengetahuan maupun keterampilan, maksimal 2, skornya 75. 3, terdapat ketidaktepatan dalam penentuan teknik penilaian pada seluruh KD atau indikator baik pada aspek pengetahuan maupun keterampilan, maksimal 4, skornya 50. Nomor 4, terdapat ketidaktepatan dalam penentuan teknik penilaian pada seluruh KD atau indikator baik pada aspek pengetahuan maupun keterampilan, maksimal 6, skornya 25. Kemudian nomor 5, terdapat ketidaktepatan dalam penentuan teknik penilaian pada seluruh KD indikator baik pada aspek pengetahuan maupun keterampilan, skornya 0. Analisis
analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model analisis menurut Miles and Haberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing or verification. Tahap reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis hasil tes dan non-tes yang terhimpun berdasarkan kriteria penilaian dan pedoman peskoran yang telah ditetapkan berdasarkan data dari hasil penilaian tes dan non-tes. Data diklasifikasi berdasarkan penentuan jenis teks penilaian pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Merupakan tahap terakhir dari analisis data ini adalah menarik kesimpulan terkait tingkat ketercapaian tujuan perkuliahan evaluasi pembelajaran bahasa Jawa, khususnya pada capaian pembelajaran menentukan teknik penilaian. Capaian pembelajaran tentang kemampuan menentukan teknik penilaian berikut ini perolehan data berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menentukan teknik penilaian pembelajaran bahasa Jawa di jenjang sekolah menengah. Presentasi nilai aspek pengetahuan, nilainya 100, jumlah 11 orang, kemudian presentasinya 57,8%. Nilai 94, jumlah 6, presentasi 31,5%. Nilai 80, jumlah 1, presentasi 5,2%. Nilai 78, jumlah 1, presentasi 5,2%. Berdasarkan tabel tersebut dapat dipaparkan bahwa dari 19 mahasiswa semester 4 yang menempuh mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Jawa telah memiliki pemahaman yang baik terhadap hakikat teknik penilaian dan jenis-jenisnya. Mahasiswa sudah mampu mendeskripsikan tujuan penilaian dan jenis-jenis teknik penilaian dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Presentasi nilai aspek keterampilan, nilai 100, jumlah 8, presentasi 42,1%. Nilai 75, jumlah 8, presentasi 42,1%. Nilai 50, jumlah 3, presentasi 16%. Tabel tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan menentukan teknik penilaian secara tepat relatif tinggi di antara 8 mahasiswa atau 42,1%. Sementara yang memperoleh nilai 75, sejumlah 8 mahasiswa. Sedangkan yang memperoleh nilai di bawah rata-rata hanya 3 mahasiswa. 3 mahasiswa 16%. Diskusi dan hasil pembahasan. Mengacu pada perolehan hasil penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menelaah dan menyeleksi atau menentukan teknik penilaian hasil belajar peserta didik seperti telah dipaparkan di atas. Jika diperhatikan dari perolehan nilai pada aspek pengetahuan dan keterampilan, belum menunjukkan adanya keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Dari sisi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik ditunjukkan dengan perolehan nilai sempurna mencapai 57,8%. Angka tersebut sudah menentukan bahwa lebih dari 50% jumlah mahasiswa sudah memiliki pemahaman yang baik bahkan sempurna tentang hakikat penilaian pembelajaran dan memahami jenis-jenis teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Simpulannya yaitu yang pertama, tujuan perkuliahan pada capaian pembelajaran menelaah dan menyeleksi teknik penilaian yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4 di program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Universitas PGRI Semarang tercapai secara optimal. Yang kedua, ketercapaian atau keberhasilan yang dimaksud ditunjukkan oleh hasil pengukuran dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan tentang hakikat penilaian dan jenis-jenis teknik penilaian. Sedangkan teknik non-tes digunakan untuk mengukur kompetensi keterampilan tentang penentuan teknik penilaian pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Pada radang kognitif atau pengetahuan terdapat 57,8%. Mahasiswa memperoleh nilai 100. 31,5% memperoleh nilai 94. 5,2% memperoleh nilai 89 dan 5,2% memperoleh 78. Sementara pada ranah psikomotorik atau keterampilan menunjukkan hasil
memperoleh nilai 100, 42,1% memperoleh nilai 75, dan 16% memperoleh nilai 50. Yang ketiga, mengacu pada model evaluasi dan program goal-oriented berorientasi pada tujuan, maka hasil penilaian dari aspek kognitif pengetahuan dan aspek psikomotorik